Halo, ketemu lagi dengan Teras Santai Official. Kali ini saya mau cerita ke teman-teman pengalaman saya dan keluarga waktu liburan kemarin. Pas ada libur lebaran itu ya. Jadi kami tuh kemarin nyobain nginep di The Langham, Jakarta. Jadi ceritanya saya sebagai warga pinggiran Jakarta nih penasaran pengen nyobain nginep di sini yang kalau lihat di sosmed tuh kayaknya vibes-nya big city banget gitu ya. Di antara gedung-gedung tinggi ya kan. Terus hotelnya pun tinggi banget, ada 65 lantai. Jadi The Langham Jakarta ini tuh adalah hotel bintang 5 di kawasan SCBD dan katanya sih pernah masuk dalam daftar 10 hotel terbaik di Asia Tenggara. Nah uniknya lobinya tuh bukan di lantai dasar ini, tapi ada di Sky Lobby di lantai 62. Jadi lantai dasar ini tuh hanya sebagai area drop off aja. Nah untuk ke lobi utamanya atau ke resepsionisnya kita tuh harus naik lift dulu nih ke lantai 62. Tinggi banget ya kan lobinya, makanya namanya tuh Sky Lobby. Nah ini dia Sky Lobby di lantai 62. Memang kelihatan mewah ya nuansanya. Ceilingnya tinggi, terus meja-meja resepsionisnya nih memberi kesan berat, mewah gitu ya. Tapi entah kenapa, menurut saya pemilihan material, interior, dan warna-warnanya tuh bikin dingin gitu loh. Vibes-nya tuh kayak kurang hangat, kayak kurang welcome untuk menyambut tamu hotel. Vibes-nya tuh lebih kayak lagi masuk ke gedung bank yang klasik gitu ya gak sih? Ini menurut saya loh ya. Terus juga sayangnya kalau menurut saya di sini tuh minim kursi. Jadi di ruangan lobi ini cuma ada 2 single sofa ukuran besar dan 1 sofa panjang 3-seater. Jadi kalau pas tamunya rame, yang nunggu jadi rada rebutan kursi gitu deh. Tapi mungkin juga sengaja didesain seperti ini karena konsepnya di sini kan memang hotel bisnis ya, bukan resort. Jadi dibuat lebih efisien mungkin ya. Ya pokoknya dibikin positive thinking aja lah ya. Nah terus proses check-innya juga sayangnya waktu itu lama ya. Jadi harusnya kan bisa check-in dari jam 3 nih. Nah kami nyampainya udah sore sekitar jam 4 kurang. Terus kamarnya ternyata baru ready sekitar jam 6 sore. Aduh lama banget kan, nunggu 2 jam loh. Mungkin karena liburan jadi rame ya. Tapi tetap aja sih untuk hotel sekelas ini kelamaan banget ya menurut saya. Akhirnya dari pihak hotelnya kami dapat kompensasi untuk late check out di jam 4 sore. Ya jujur aja sih ini pertama kali kami nginep di sini dan first impressionnya jadi rada kurang ya. Tapi untuk servis dari staff-staffnya sih baik-baik ya, nggak ada yang jutek kok. Semuanya ramah banget dan informatif. Jadi kami tuh bawaannya nggak makin kesel gitu kan. Oke kok, kalau untuk servis dari staff-staffnya tuh masih jaga banget kualitas hotel bintang 5-nya ya. Nah ini karena baru masuk kamar sekitar jam 6-an, jadi pas banget nih view-nya lagi sunset ya. Cantik deh. Jadi ini tipe kamar deluxe cityscape view. Kami ambil 2 kamar connecting dengan tipe yang sama untuk 2 malam. Paling bedanya kamar yang ini pakai twin bed, kalau kamar yang satunya pakai double bed. Nah ini connecting door-nya ya, jadi bisa langsung ke kamar di sebelahnya. Nah ini kamar yang di sebelahnya, di sini pakainya double bed. Terus areanya sedikit lebih kecil di sini, jadi kalau secara luas ruang lebih lega kamar yang twin bed tadi ya. Untuk harga per kamarnya ada di sekitar 3,5 jutaan per malam. Bisa dicek di website resmi mereka juga ya, linknya udah saya taruh di deskripsi. Terus ada depositnya 2 juta, kalau nggak kepake tetap bisa kembali 100%. Nah menariknya kita tuh dapat voucher juga nih, jadi per kamar tuh dapat voucher senilai 500.000. Jadi karena kami ambil 2 kamar, jadi total vouchernya tuh senilai 1 juta. Nah voucher ini nggak bisa diuangkan ya, jadi hanya bisa dipakai di area hotelnya aja, seperti resto hotelnya gitu misalnya.
Oke, lanjut. Ini sambil kita lihat ya amenitiesnya ada apa aja di sini. Ini ada body lotion gede banget. Entah boleh diangkut ke rumah apa enggak ya. Mungkin enggak kali ya. Nah, ini perintilannya cukup lengkap ya. Kalau saya sih yang penting ada sikat gigi sama shower cap aja udah aman lah. Kalau ini tuh handuk-handuk, bathrobe, dan yang dibungkus bag hitam di tengah itu hair dryer ya. Nah, menariknya di sini tuh ada timbangan digital juga nih. Jadi nanti habis breakfast bisa dicek nih ya, kudu bakar kalori berapa banyak ya kan? Biasanya yang cewek-cewek nih. Nah, ini dia salah satu kelebihan hotel ini, ada smart toilet yang bisa buka tutup sendiri dan serba otomatis kayak model toilet-toilet di Jepang itu lah ya. Nah, ini banyak macam-macam fiturnya ya, sambil nongkrong, bisa sambil kalian cobain satu-satu tuh ya, bisa ngapain aja nih toilet ya kan. Nanti kalau udah selesai, dia bakal nutup sendiri nih toiletnya. Tuh kayak gitu, pinter ya. Lanjut kita lihat area showernya. Lengkap ya, ada rain shower dan hand shower, air panas udah pasti ada. Terus ini sabun mandi, sampo, dan conditioner. Terus ini di area bathtubnya ada bath foam dan bath salt juga ya, kalau kalian mau berendam-berendam cantik gitu. Nah, terus tadi ada staff yang bawain ini ke kamar. Barusan tadi dapat complimentary cake gini. Dan karena kita ambil 2 kamar, jadi dapat 2 deh. Lumayan lah ya. Nice. Nah, ini suasana kamarnya, spacious, cozy, dan nyaman banget. Spot area TV-nya tuh lucu ya, dibuat kayak perapian gitu. Jadi memang di sini tuh stylenya ada sentuhan klasik tapi tetap modern. Sekarang kita lihat di dalam kabinet kaca ini ada apa aja. Wow. Oke, kelihatannya cukup lengkap ini ya, dari segala gelas, cangkir teh, sampai wine glass juga ada ya. Nah, di sini tuh tehnya pakai TWG, merek teh mewah dari Singapura. Beda kelas emang ya. Terus di sini juga ada tempat untuk es batu. Es batunya nih bisa minta ke staf hotel. Ini ada coffee kapsul. Tadi ada coffee makernya juga ya. Nah, di sini ada minibar juga, tapi berbayar. Harganya bisa dicek di barcode-nya ini. Ini juga termasuk yang berbayar ya. Nah, TV-nya di sini udah smart TV, tapi kalau mau Netflix-an gitu tetap harus login sendiri dulu. Terus ada wireless phone. Terus di lemari ini buat gantungin baju ya. Ada safe depositnya juga. Ada iron board juga beserta hanger-hangernya. Dan pastinya ada slippers. Nah, ini yang kamar satunya ya, yang double bed. Untuk fasilitasnya sama persis dengan kamar yang tadi, bedanya hanya di tipe tempat tidurnya aja, dan ini tuh luas area kamarnya sedikit lebih kecil dari yang twin bed tadi. Jadi untuk segala perintilannya nggak usah dibahas lagi ya di sini ya, karena sama persis dengan yang di sebelah.
Nah sekarang saya mau bahas fitur seru lainnya nih. Jadi kamar-kamar di hotel ini tuh kan pakai sistem motorized curtain gitu ya. Jadi untuk buka tutup korden jendela tuh tinggal pencet aja tombol yang ada di panel dinding di samping tempat tidur. Nanti vitrase dan gordennya tuh akan gerak sendiri. Cocok banget nih buat yang mageran. Misalnya lagi rebahan mau buka atau menutup korden tapi males berdiri, udah tinggal pencet aja tombolnya, kelar. Seru kan? Nah kayak gini nih ya. Aduh terangnya, kita tutup lagi sekali lagi. Gelap wis, buka aja lah. Nah ngomongin soal tirai-tirai otomatis kayak gini, di kamar mandi ada yang seru juga nih. Di dalam kamar mandi di dekat wastafel nih ada panel tombol di dinding untuk ngatur volume TV. Nah suara TV di kamar tidur tuh nyambung ke speaker yang ada di dalam kamar mandi. Jadi kalau misalnya kita nyalain lagu dari YouTube di TV gitu ya, nah suaranya tuh kedengeran di kamar mandi. Dan suaranya tuh bisa kita gedein atau dikecilin dari tombol volume yang ada di dinding tadi. Terus kalau misalnya mau nonton TV dari kamar tuh juga bisa. Suara dari TV-nya tuh tetap bisa kedengeran. Jadi kalian bisa berendam di bathtub sambil nonton TV gitu. Nah contohnya kayak gini nih. Kalian bisa sambil berendam sambil nonton TV. Karena speakernya tuh masuk ke kamar mandi gitu, jadi walaupun dari beda ruang tetap bisa nikmatin gitu. Asik juga ya. Nah di sini menariknya tuh kalau misalkan kita lagi berendam gitu ya, ini tuh kita bisa sambil ngelihat view di luar sana gitu ya, karena ini kan jendelanya kacanya tuh see through gitu ya, jadi kita bisa langsung ngelihat ke arah area tempat tidur dan kita juga bisa langsung ngelihat ke arah keluar. Tapi kalau kalian butuh privacy, nah itu bisa banget ditutup gitu ya. Itu dengan mencet ini aja nih, privacy glass. Nah kita pencet aja. Nah dia langsung jadi kayak buram gitu ya. Jadi kayak ada apa sih namanya, sunblast otomatisnya gitu. Ya udah deh, jadi tetap bisa terjaga privasinya. Kita coba tes lagi ya, ini ya, aku pencet ya. Nah, kayak gitu. Dipencet lagi, set. Menarik juga ya. Ini di rumah harusnya ada nih kayak gini nih. Jadi mungkin bisa langsung nembus ngelihat ke arah ruang makan kali ya, biar lebih ekstrim. Nah, kayak gini nih tuh. Keren ya. Nih kayaknya jadi mainan bocah-bocah sih ya. Nggak usah bocah-bocah, saya aja jadi suka nih mencet-mencet begini nih. Seru ya. Oke, sekarang lanjut kita lihat area kolam renang outdoornya yang cakep banget deh kalau pas lagi malam gini. Jadi di sini tuh poolnya ada yang outdoor dan indoor. Nanti kita lihat yang indoor ya. Sekarang kita bahas yang outdoor dulu. Poolnya sih memang gak begitu luas ya, tapi view gedung-gedungnya itu loh kece banget. Singapore vibes banget deh. Dan poolnya ini buka sampai malam jam 10. Jadi enak banget bisa renang malam sambil menikmati lampu-lampu kota. Nah lanjut, sekarang kita mau lihat kolam renang indoornya. Ini enak banget nih, kolam indoornya lagi sepi banget, berasa kolam private. Tuh kosong banget ya. Ini bener-bener lagi isinya cuma sekeluarga saya aja nih. Tuh bapaknya masih anak bujang lagi berendam di sana di air panas, di jacuzzi. Jadi kalau yang indoor ini ada air panas jacuzzinya di pojokan tadi. Kalau pool utamanya yang gede ini ya air biasa aja ya. Untuk kedalamannya 1,2 meter, rata ya. Dan di pool yang outdoor tadi juga sama, dalamnya tuh 1,2 meter, rata juga.
Selain disediain handuk, juga ada infused water buat habis renang kalau haus. Nah kalau ini area locker, ada toilet dan kamar mandi untuk bilas juga. Terus ini untuk cewek ya, yang cowok tuh juga ada tapi di ruang sebelahnya. Dan yang di paling ujung ini juga ada sauna. Nah ini saunanya nih. Malamnya kami ke Asta, mau makan malam sekalian beli-beli keperluan sedikit di supermarketnya. Nah ini salah satu enaknya nginep di Langham ya, mau nge-mall tinggal jalan kaki aja ke Asta. Karena memang lokasinya tuh deket banget, cuma di sebelah hotelnya aja gitu. Jadi walaupun cuma liburan di Jakarta, tetap nyaman ya, nggak mati gaya gitu loh. Jadi tadi kami makan malam di Semesta, terus lanjut belanja belinji sedikit di supermarketnya. Nah ini kami udah balik lagi ke hotelnya ya. Dan ini pagi harinya. View-nya di luar kalau pagi tuh seperti ini. Pemandangan Jakarta tercinta ya. Kalau kamar-kamar yang di sisi lainnya tuh ada yang langsung ngadep ke GBK deh kalau nggak salah. Anyway, pagi ini kami mau breakfast dan lokasi breakfastnya itu di resto kebanggaan Langham ya, di Tom's by Tom Aikens. Jadi Tom Aikens itu adalah salah satu chef Inggris termuda yang dapat 2 bintang Michelin di usia 26 tahun. Gile nggak tuh? Besok rencananya kami mau coba lunch juga di sini, nyobain menu-menu dari restonya. Yang jelas selain makanannya yang enak-enak, interior restonya ini juga cakep banget ya, kelihatan mewah, klasik dan elegan gitu. Restonya ini ada di lantai 62 dan ada lantai mezzanine juga. Jadi selain konsep hotelnya yang bergaya Inggris, restonya pun juga digarap sama Michelin star chef dari Inggris. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita lihat ya menu-menu breakfastnya di sini. Nah, kalau ini buat penggemar manis-manis, di sini cake and pastry-nya tuh macem-macem deh dan rata-rata tuh enak-enak gitu. Ada brownies ya tadi ya, cupcakes, churros, macem-macem pastry, ada muffin, donat, croissant, bomboloni, duh pokoknya gawat deh bikin kalap asli. Soalnya saya tuh suka kue-kue gitu. Terus di sini menarik nih. Ada sarang madu murni ya dari madu urai. Jadi bisa kita potong sendiri kayak gini. Pokoknya bahaya deh, ini bener-bener manjain lidah-lidah manis kita gitu loh. Untuk minumannya ada jamu-jamu juga di sini. Sekarang udah mulai umum ya, di hotel-hotel tuh udah banyak yang ada menu jamu-jamuan gini. Kalau ini ada jus ya, ada infused water juga. Dan ini adalah beberapa menu breakfast yang kami ambil. Terus di sini tuh juga ada menu ala carte-nya. Jadi kita tuh bisa mesen tanpa kena cas tambahan lagi karena memang udah masuk dalam paket breakfastnya. Nah ini contohnya ya, saya pesen Royal Egg Benedict pakai smoked salmon dari menu ala carte-nya. Nah kalau ini overnight oats, ini tuh juga enak banget ya, recommended. Terus, nah
Ini favorit saya nih. Iya, ini kemarin ngambil, hari ini ngambil lagi. Karena ini emang enak banget, seger. Dessert. Dan pastinya di sini ada gelato. Ada macam-macam rasa sebetulnya ya. Tapi saya selalu paling favorit tuh rasa stroberi yang asam-asam manis seger gitu. Kelar breakfast, kita lihat-lihat lagi ya area poolnya kalau terang gini. Kalau kemarin kan suasana malam hari ya. Nah sekarang kita lihat suasana poolnya di pagi hari. Pastinya lebih rame nih kalau pagi-pagi gini. Di sini kedalamannya sama kayak yang indoor ya, 1,2 meter dan memang nggak begitu luas sih ya areanya. Tapi memang view gedung-gedung di sekitarnya itulah yang jadi kelebihan tersendiri di sini. Walaupun kayaknya kalau misalnya pas hari kerja gitu ya, misalnya kita tuh staycation di sini pas hari kerja, kayaknya kita yang lagi berenang-berenang di sini jadi tontonan orang kantor dari gedung-gedung sebelah ya nggak sih? Ih, ger banget deh. Anyway, kalau kalian mau cobain suasana staycation yang vibes-nya agak-agak serasa lagi di Singapura gitu, bolehlah cobain nginep di sini ya. Nah, kita intip juga nih suasana pool indoornya kalau pas terang. Walaupun indoor, tetap bisa sambil nikmatin city view dari jendela yang ada di sepanjang area poolnya. Oh ya, kemarin lupa ngeliat ini, di deket pool indoor tuh juga ada ruangan buat nge-gym. Alat-alatnya cukup lengkap dan view-nya tuh juga enak ya, bisa nge-gym sambil nikmatin city view. Dan seperti di hotel-hotel lainnya, di sini pastinya juga ada fasilitas ruang spa. Tapi saya nggak nyobain ya kemarin. Oke lanjut, siang ini kami ke Asta lagi. Hiburan terdekat dan ternyaman ya ini kalau nginep di Langham. Jadi rencananya siang ini kami mau nonton bioskop di Flix. Sempat penasaran ini antrian apa ya? Ternyata ini tuh antrian yang mau pada foto-foto. Ternyata masih jadi spot viral juga ya di sini buat foto-foto. Salut banget sih sama mas-mas petugas yang bantuin foto dan videoin ini tuh sampai muter-muter gitu loh. Kreatif banget deh. Pas nonton juga kebetulan lagi sepi banget. Serasa bioskop pribadi kosong. Jangan-jangan kita doang nih yang nonton nih. Kalau kalian suka taco, cobain ini deh, taco and nachosnya El Guapo. Ini tuh favorit saya nih, ada yang daging, ada yang ayam, dua-duanya enak semua, rekomen banget. Selain di Asta juga ada di Grand Indonesia dan Ancol juga ya. Nah kalau ini pas kami nyobain lunch di Tom's by Tom Aiken sebagai penutup liburan singkat kami di Langham. Ingat kan di awal video saya sempat cerita kalau pas check-in karena ambil 2 kamar jadi dapat voucher senilai 1 juta yang hanya bisa dipakai di area fasilitas hotel aja. Nah akhirnya voucher senilai 1 juta itu kami pakai untuk lunch di Tom's by Tom Aiken ini. Untuk rasa sih nggak usah dipertanyakan ya, namanya juga termasuk resto Michelin star ya. Jadi memang rasa enaknya tuh beda level sih kalau menurut saya. Harga dan kualitas rasanya tuh sebanding sih ini ya. Anyway, secara keseluruhan nginep di Langham ini tuh menyenangkan ya. Walaupun hanya di Jakarta aja, tapi tetap banyak hal baru yang bisa jadi pengalaman menarik di liburan singkat kali ini. Jadi, buat teman-teman yang mau liburan di Jakarta juga, gak usah ragu-ragu buat masukin Langham di bucket list kalian, karena kalian gak bakal nyesel deh. Thanks for watching ya. See ya!